Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Lutfi Alfiani NIM 2219101 dan Elisa Koturnada dengan NIM 2219080. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan makalah kami tentang teknik substitusi. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu tentang pengertian teknik substitusi. Substitusi merupakan teknik penggantian fungsi unsur kalimat bahasa sumber dengan fungsi lain tatkala kalimat itu direstrukturisasi di dalam bahasa penerima, sebagaimana terlihat dari penggantian predikat dengan keterangan pada kalimat nomina bahasa sumber yang berpola predikat subjek. Substitusi adalah teknik mengganti elemen linguistik ke dalam elemen paralinguistik atau intonasi atau isyarat. Teknik ini biasanya dipakai dalam pengalihbahasaan secara lisan. Misalnya, ada kata melambaikan tangan dalam bahasa Indonesia. Kalau dipraktekkan, isyarat melambaikan tangan di Indonesia itu artinya mengundang atau menyuruh seseorang untuk mendekat kepada kita. Jadi, kalau ada contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, sambil tersenyum si dia melambaikan tangannya padaku sambil memanggil namaku. Nah, melambaikan tangan di sini artinya memanggil. Teknik substitusi atau pertukaran merupakan teknik penerjemahan yang mengacu kepada menukar istilah atau kata di dalam bahasa sumber yang memiliki sedikit sekali atau bahkan tidak memiliki kesamaan terhadap hubungan semantik terhadap bahasa sasaran. Dengan kata lain, teknik substitusi merupakan teknik penerjemahan yang mengacu kepada penggantian unsur paralinguistik atau kata yang menunjukkan isyarat atau intonasi. Yang kedua ada karakteristik teknik substitusi. Substitusi pada terjemahan merupakan dampak dari pemakaian metode tarjamah tafsiriyah atau maknawiyah yang diistilahkan dengan at-tarjamah bit-tasarruf atau penerjemahan dengan perubahan. Metode ini menuntut penerjemah untuk merekonstruksi struktur bahasa sumber ke bahasa penerima. Sebuah unsur kalimat yang dalam bahasa sumber berfungsi sebagai predikat harus diganti dengan unsur keterangan, karena unsur predikat di dalam bahasa penerima telah diganti oleh unsur kalimat yang ditambahkan oleh penerjemah. Pemakaian teknik substitusi merupakan implikasi dari pemakaian metode penerjemahan dengan perubahan. Hal ini terjadi karena yang disampaikan oleh penerjemah bukanlah teks, melainkan maknanya. Makna disampaikan kepada pembaca supaya bisa dipahami. Untuk itu, kadang-kadang penerjemah harus melakukan penambahan, pengurangan, penyebutan, atau penghilangan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elisa Koturnada. Terima kasih. Dan yang terakhir D, pola pengganti fungsi pada teknik substitusi. Kadang-kadang penerjemah mengganti fungsi sintaksis dari BS ke BP, misalnya mengganti objek ke subjek, P dengan K, dan O dengan K. Dari tiga jenis ini, hanya pergantian P dengan K yang dipandang berpola sebagaimana yang terdapat pada nomor 1, 2, dan 3 dalam data di atas. Nah, pada ayat kod kayanalakum ayatun yang berpola PS diterjemahkan dengan sesungguhnya telah ada bagi kamu tanda yang berpola PK. Demikian pula yang terjadi pada fidalikal ibrata dan lana minal amri min sya'in. Gejala di atas memiliki dua karakteristik. Yang pertama, pengganti S dengan K terjadi pada kalimat nominal, baik yang menggunakan kopula maupun tidak menggunakannya. Dengan pada PS, yang P-nya berupa preposisi, dan yang kedua hubungan antara P dan S dieksplisitkan oleh penerjemah dengan menambahkan kata ada atau terdapat. Kedua kata ini di dalam BP berfungsi sebagai P. Nah, kadang-kadang penerjemah mengganti fungsi sintaksis BS ke BP, misalnya mengganti objek ke subjek, predikat dengan kata kerja, dan O dengan K. Dari tiga jenis ini, hanya pengganti P dengan K yang dipandang berpola. Demikian, terima kasih penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Koturnada.
NIM 2219080 akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Lutfi Alfiani. C. Transposi fungsi dan kategori pada teknik substitusi seperti contoh qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqota. Nah, di sini qad kana itu sebagai PS, lakum ayah itu sebagai K, fi fi'ataini sebagai subjek, al taqota sebagai P. Sesungguhnya telah ada bagi kamu tanda pada dua golongan yang telah bertemu. Sesungguhnya itu sebagai PK, telah sebagai S, ada bagi kamu itu sebagai SP. Nah, KS ditambah dalam kurung KS ditambah V ditambah FP ditambah VN berkuasa relatif. Dan yang kedua, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Liuli sebagai K, al absar sebagai P atau S. KS sama dengan VP tambah dalam kurung KS dikurangi N tutup kurung ditambah VP. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Dan yang ketiga, halana minal amri min syai. Al-am sebagai subjek, min syai sebagai P atau K. Apakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Dan yang terakhir D, pola pengganti